berikut ini, Ibu Sas, Paulus, dan Ibu Erna akan menceritakan mengapa kita mengalami peristiwa siang dan malam dan bagaimana kita mengenali siang dan malam. Halo, saya Sasa. Saya adalah guru berbudi IDARI Ini Budi. Kali ini saya ingin membahas Bahasa Indonesia kelas 1 peristiwa siang dan malam. Pertanyaan reflektif. Pertama, mengapa ada siang hari dan malam hari? 2. Mengapa siang hari hangat dan malam hari sejuk? 3. Mengapa kita harus bersyukur atas siang dan malam hari? 4. Mengapa tidak siang saja supaya kita bisa bermain atau malam hari saja agar lebih lama beristirahat? Bagaimana suasana pada siang hari dan malam hari? Suasana pada siang hari ramai, hangat, terang, banyak anak-anak bersekolah dan ayah dan ibu bekerja. Suasana pada malam hari sepi, sejuk, gelap, dan kita beristirahat. Fenomena siang malam. Bumi merupakan salah satu planet dari sistem tata surya. Seperti planet-planet lainnya, Bumi pun bergerak mengitari matahari. Ini yang disebut sebagai peristiwa revolusi. Selama Bumi berevolusi, Bumi pun bergerak, berotasi pada porosnya. Ini yang kita sebut sebagai rotasi atau evolusi. Matahari merupakan sebuah bintang. Karenanya matahari adalah sumber cahaya. Karena bentuk bumi yang bulat dan rotasinya, maka tempat-tempat di muka bumi akan pada suatu saat menghadap matahari, membelakangi matahari, atau di antara keduanya. Tempat-tempat yang menghadapi matahari akan menjadi terang atau mengalami peristiwa siang. Tempat-tempat yang membelakangi matahari akan menjadi gelap atau mengalami peristiwa malam. Contoh kalimat. 1. Ayah dan ibu bekerja dari pagi hingga sore hari. 2. Aku pulang sekolah pukul 1 siang. 3. Budi makan malam bersama keluarganya. 4. Setelah mengerjakan tugas, aku tidur pada malam hari. Mudah kan? Nah, anak-anak, kita akan melakukan tes ya sekarang. Siapa yang duluan menjawab, angkat tangannya. Pertanyaannya, siap? Kegiatan apakah yang kamu lakukan pada siang hari? Dan kegiatan apa saja yang kamu lakukan pada malam hari? Ayo angkat tangannya. Nah, adik-adik sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah 1. Apa saja perbedaan siang dan malam? 2. Sebutkan masing-masing 2 kegiatan yang dilakukan pada siang dan malam hari. Dicatat ya. 1. Apa saja perbedaan siang dan malam? 2. Sebutkan masing-masing 2 kegiatan yang dilakukan pada siang dan malam hari. Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan pertanyaan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Sebelum menyimak pelajaran selanjutnya, kita simak dahulu teman-teman yang juga sedang belajar di rumah.
Apakah kamu suka kue itu? Bagaimana rasanya? Bisakah kamu menyampaikannya? Tayangan kali ini, Kak Kiki dan Kak Mita akan mengajarkan pada kita cara menyampaikan pendapat kita tentang sesuatu. Halo, saya Kak Mitae. Dan saya Kak Kiki. Kami adalah guru berbudi. Ini Budi. Kali ini kami akan membahas bagaimana cara menyampaikan pendapat. Untuk kelas 1 SD ya. Nah, di depan Kak Mitae dan Kak Kiki sudah ada beberapa macam makanan. Kita coba yuk. Ayo. Kita coba. Ini? Oke. Kita coba kerupuk ya. Enak. Saya suka kerupuk karena rasanya garing di mulut. Kalau saya suka kerupuk karena rasanya gurih. Kita coba yang lain ya, Kak. Yuk. Nah ini Kak. Pasti kalian sudah tahu ini apa. Ini adalah cabai rawit. Kenapa, Kak? Cabai rawit rasanya pedas. Saya tidak suka cabai rawit karena pedas. Ih, saya tidak suka cabai rawit. Memang rasanya pedas. Yuk, kita coba langsung yang lain. Yang ini Kak. Ini namanya apa? Ini makanan tradisional Indonesia. Warnanya hijau, ada kelapanya, namanya kapon. Wah, Saya tidak suka klepon karena terlalu manis. Kakak coba ya. Kalau kakak suka, karena di dalamnya ada gula Jawanya dan bisa meletup di dalam mulut. Enak ini Kak. Coba yang lain aja Kak. Boleh. Yuk. Kalau menurut saya, ini rasanya asin. Saya suka makanan ini karena asin. Kenapa Kak Kiki? Gak suka Kenapa Kak Kiki tidak suka makanan ini? asin. Kak Kiki lebih suka yang manis kami tahu. Oke. Kak Kiki bawa minum apa itu? Nah, ini Kak Kiki bawa kopi. Tuh. Minum dulu ya. Wangi sekali kopinya. Kopi pahit Kak Mitae. Enak deh. Kalau saya lebih suka air putih karena sehat. Air putih sehat buat kita semua, Kak. Bener juga ya. Sedap. Jadi, ketika kita menyampaikan pendapat, menggunakan kalimat ya, suka atau tidak suka, karena. Nah, dari sini kita semua belajar kalau menyampaikan pendapat harus diikuti dengan alasan kenapa kita berpendapat seperti itu. Nah, bisa kan? Mudah kan? Nah, adik-adik, sekarang waktunya
menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, sampaikanlah pendapatmu tentang sesuatu dan jelaskan alasannya. Catat ya, sampaikanlah pendapatmu tentang sesuatu dan jelaskan alasannya. Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan pertanyaan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Adik-adik, kita bisa belajar berkomunikasi dengan berbagai cara, salah satunya melalui puisi. Dalam tayangan terakhir ini, Kak Ari dan Kak Mita akan memberi contoh bagaimana membaca puisi yang baik dan benar. Halo, saya Ari, saya adalah guru berbudi ini Budi. Kali ini saya akan membahas tentang komunikasi dengan cara membaca puisi. Sahabatku lama tak bertemu, bagaimana kabarmu di kota yang baru? Sahabatku, jarak telah memisahkan kita. Hanya dengan surat inilah kita dapat berbagi rasa. Sahabatku, lama tak bertemu. Bagaimana kabarmu di kota yang baru? Sahabatku, jarak telah memisahkan kita. Hanya dengan surat inilah kita dapat berbagi rasa. Bagaimana menurut kalian dari contoh dua puisi tadi? Apakah kalian sudah bisa memilih cara mana yang merupakan cara membaca puisi yang baik dan benar? Ya, benar. Yang kedua adalah cara membaca puisi yang baik dan benar. Karena di bagian yang kedua, cara membacanya, dia menggunakan lafaz dan intonasi yang jelas. Yang kedua, dengan penuh penghayatan. Dia tahu betul apa isi puisi yang dibacanya. Sehingga bagi kalian yang mendengar puisi, tahu bagaimana isi perasaan dari si pembuat atau pembaca puisi. Yang ketiga, kalian harus tampil dengan menarik. Sehingga semua perasaan dan elemen-elemen yang ada di puisi bisa tersampaikan dengan baik. Nah, sebelum saya akhiri pembelajaran ini, kalian ingat-ingat lagi ya, 3 poin penting dalam cara membaca puisi. Yang pertama, kalian harus membaca baris puisi tersebut dengan jelas. Yang kedua, bacalah dengan penuh penghayatan. Yang terakhir, tampil dengan menarik. Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, 1. Bagaimana cara membaca puisi yang benar? 2. Bacalah sebuah puisi yang ada di bukumu dengan penuh penghayatan. Dicatat ya. 1. Bagaimana cara membaca puisi yang benar? 2. Bacalah sebuah puisi yang ada di bukumu dengan penuh penghayatan. Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan pertanyaan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Sekarang mari bantu Kemendikbud menjadikan program belajar dari rumah di TVRI lebih baik dan menyenangkan untuk kamu. Ikuti survei evaluasi program belajar dari rumah di TVRI dengan membuka laman s.id/surveybr. Untuk kamu yang berada di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, bisa mengikuti survei lewat SMS gratis dengan mengetik BDR, kirim ke 93456. Jangan lupa ajak orang tua dan gurumu juga ya. Adik-adik, ingat selalu untuk rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker jika hendak keluar rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi.